ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ورسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. Yang sama-sama kita hormati pengurus Masjid Al-Ikhlas, mudah-mudahan semuanya sehat-sehat walafiat. Hormat saya kepada semua Bapak Ibu yang berhadir. Mudah-mudahan dengan hadirnya di majelis ini hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahwa Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Al-Tusi menyebutkan bahwa seseorang yang betul-betul menauladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seyogyanya di dalam hatinya harus tertanam minimal 10 al-akhlaqul mahmudah, supaya hatinya menjadi bagus, supaya hatinya dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pandangan kasih sayang. Seyogyanya yang 10 itu tidak boleh kosong hati kita darinya. Yang pertama, taubat. Kita harus sering-sering bertaubat. Apalagi
lagi kita melakukan dosa besar, taubat, mohon ampun kepada Allah. Ada amalan setiap hari Jumat disebutkan oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, dan pendapat itu dituliskan oleh Syekh Ibrahim Al-Baijuri. Setiap habis sholat Jumat, bagi bapak-bapak yang sholat Jumat, bacalah sebanyak 5 kali 2 bait. Ilahi lastu lil firdausi ahla wa la atwa alan naril jahim fahabali taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azim. Ilahi Tuhanku, lastu lil firdausi ahla, tidaklah saya ini termasuk penghuni surga Firdaus. Wa la aqwa 'alan naril jahim, dan saya tidak sanggup ya Allah 'alan naril jahim, menahankan siksa yang ada di dalam neraka jahim. Tidaklah mungkin saya masuk surga karena amal banyak yang tidak bernilai makbul, tapi badan lemah tidak juga mungkin sanggup menahankan siksa di dalam neraka. Lalu fahabali taubatan waghfir dhunubi, ya Rabb, terimalah taubat, waghfir dhunubi, ampunilah dosa-dosaku, fa innaka ghafirudz dzambil azim. Sesungguhnya Engkau ya Allah ghafirudz dzambil azimi, Maha mengampuni dosa-dosa besar, apalagi dosa kecil. Setiap habis sholat Jumat, kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, dibacalah oleh bapak. Belum ada itu yang membuat di medan jamaah, sendiri baca. Siapa yang membaca itu 5 kali setiap habis sholat Jumat, kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, maka dia meninggalnya nanti dalam kondisi tercatat sebagai orang beriman. Kalau orang meninggal dalam kondisi beriman sebelum kewafatannya, tentu Allah akan memudahkan segala urusannya. Jadi bapak-bapak, mulai hari Jumat ini
malam Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat di pekan ini baca 5 kali sendiri 5 kali ulang, yakinkan sama Allah, ditolong oleh Allah, maka nanti bapak-bapak akan merasakan ada hal yang berbeda dalam keseharian yang bapak jalani. Jadi yang pertama adalah taubat. Yang kedua, al-khawfu, harus ada di dalam hati ketakutan kepada Allah kalau kita dimurkanya sebab kita melakukan maksiat. Harus takut kalau nanti di akhirat kita itu disiksa karena di dunia melakukan banyak kemaksiatan. Maka harus ada rasa takut. Takut itu bukan hanya dengan siksa saja, dengan amal ibadah juga harus ada rasa khawatir. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Di saat saya sholat tadi, ingat dengan cucu, ingat dengan anak, ingat dengan menantu, ingat dengan istri. Pada saat itu tentu hati kita lalai dari Allah. Salam kita berakhir sholat harus ada kekhawatiran dalam hati. Kalau dengan cara sholat seperti itu, sholat kita tidak diterima oleh Allah. Khawatir, barulah tanamkan juga khauf, roja. Khauf pasangannya roja. Kalau khawatir sholat yang kita kerjakan tidak diterima oleh Allah, harus sandingkan lagi dengan roja. Tapi saya berharap ya Allah, sudah begitulah sanggup saya sholat, saya mohon kepada Engkau supaya sholat yang saya kerjakan diterima. Itu namanya khauf dan roja. Kemudian di dalam hati kita tidak boleh lekang dari yang namanya ikhlas. Apapun yang kita kerjakan, sebutlah Allah lillahi ta'ala, ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Kita disuruh oleh Allah menyembah kepadanya supaya diterima, mestilah dengan ikhlas. Lafaz kita, lafaz dalam lisan kita supaya ibadah itu ikhlas, diniat. Usalli fardhu maghrib salat rakaat ada makmuman lillahi ta'ala, itu mengikhlaskan di situ artinya amal ibadah yang dilakukan niatkan semata mengharap ridho Allah. Yang keempat, harus adalah di dalam hati kita selalu rasa syukur, bersyukur dengan apa yang dikasih oleh Allah. Kalau ngaji di Masjid Al-Ikhlas dikasih teh manis sama roti, harus bersyukur supaya hati jadi tenang. Jangan kufur. Kok roti, kenapa enggak nasi kotak? Nanti datang lagi nasi kotak, kenapa merpati bukan Garuda? Datang Garuda, kenapa cuma satu orang satu bungkus? Kan jamaah sudah punya pasangan di rumah, maunya 2 bungkus. Itu orang tidak bersyukur.
وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. Allah sebutkan dalam surah Ibrahim, wa atakum min kulli ma sa'altum, saya sudah memberikan apa yang kalian minta, kata Allah. Yang tak kita minta pun dikasih Allah. Wa in ta'uddu, jika kalian ta'uddu, menghitung nikmat Allah, nikmat yang Allah kasih, la tuhsuha, tak bisa kalian menghitungnya. Mata saja, berapa besar nikmat mata yang dikasih oleh Allah ke kita. Ada yang sakit mata, dioperasi matanya, diobati matanya sampai ratusan juta, tapi tidak juga kembali bisa normal seperti sebelumnya. Maka mata syukuri. Kalau saat mengaji jangan main handphone. Ada begitu kata Ustaz, jangan main handphone kalau saya ceramah, katanya. Kata ibu tuh nggak apa-apa itu main handphone terus, pulang ngaji meninggal dia. Karena dia main handphone terus. Saya kan baca Quran waktu Ustaz itu ceramah, meninggal juga dia. Innal insana lazalumun kafar. Dikasih nikmat, kata Allah, kalau dihitung-hitung nikmat yang Allah kasih tidak terhitung berapa banyak. Lalu Allah tutup di ayat itu, innal insana, sesungguhnya manusia itu. Kalau ada kata-kata di dalam Al-Quran, di dalam hadis menggunakan kata inna, itu berarti penekanan makna, sungguh. Setelah inna dibuat lagi ada lam taukid. Innal insana, la, bukan tidak tapi sungguh lagi. Jadi di potongan ayat itu innal insana, sesungguhnya manusia itu la zalumun, sungguh zalim. Zalim manusia itu kafar, kufur lagi dengan nikmat yang Allah berikan. Maka dengan mengaji tasawuf, Bapak Ibu, di dalam hati akhlak bersyukur itu senantiasa ada, sehingga dengan syukur itu sedikit dikasih oleh Allah akan terasa banyak. Berapapun yang dikasih oleh Allah diterima dengan ridha, maka hidupnya akan tenang dan bahagia. Syukur. Kemudian di dalam hati kita, kata Al-Imam Al-Ghazali, harus juga terhujam akhlak terpuji, tawakal. Harus tawakal. Tawakal itu setelah usaha,
saya, ibu, bapak pernah sakit. Kalau sakit disuruh Nabi berobat. Carilah yang ahli untuk mengasih obat sakit yang diderita. Cari. Jalan Merah tidak ada, pergi ke Jalan Merpati. Jalan Merpati tidak ada, pergi ke Jalan Balam. Jalan Balam tidak ada, pergi ke Jalan Garuda. Lama-lama semua jalan yang namanya burung tidak ada. Pindah dia ke Jalan Amal. Di Jalan Amal ada klinik. Klinik ini, dokter ini, bidan ini, dia belilah obat. Obat yang dibeli, obat yang ampuh. Dokter yang mengasih, dokter yang berpengalaman. Maka diminumlah itu obat. Rabban nas adhibil ba's ishfi amradi anta syafi la shifaa illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqama. Minum. Begitu diminum, syariat sudah selesai. Serahkan sama Allah. Ya Allah, saya sudah berobat, saya sudah berusaha, mohon sembuhkan saya. Saya serahkan urusan saya ini kepada Ya Allah. Orang yang sedemikian, orang yang tawakal, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dia dicukupkan oleh Allah. Tidak boleh bertawakal kepada selain Allah, hanya kepada Allah. Wa atii'u Allah wa atii'ur Rasul fa in tawallaytum fa innama 'ala rasulina fa innama 'ala rasulina al-balaghul mubin. Allahu la ilaha illahu wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Wa 'ala Allahi, hanya kepada Allah. Falyatawakkalul mu'minun, orang beriman itu bertawakal. Siapa yang bertawakal dicukupkan oleh Allah. Dicukupkan oleh Allah. Apakah dengan berobat tadi pasti sembuh? Jangan begitu cara memahaminya. Kalau Bapak Ibu sudah berobat, serahkan sama Allah, mohon kesembuhan dari Allah. Belum sembuh, jangan berhenti berobat, teruskan obatnya. Karena sepanjang berobat tadi, sembuh tidak sembuhnya dicukupkan oleh Allah kita, janji Allah. Bagaimana Allah mencukupkannya? Dosa-dosa yang kita lakukan dengan usaha berobat yang didasari dengan tawakal tadi dihapuskan Allah. Maka kata Syekh Abdul Qadir Jilani, ada 3 keadaan sakit orang itu dibuat oleh Allah. Dan itu dituliskan oleh Al-Habib Zaid bin Ibrahim bin Sumayd dalam kitab beliau Syarah
hadis Jibril. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan kalau seseorang itu sakit bisa ada satu di antara tiga atau bisa dua. Satu orang itu sakit dibuat oleh Allah karena Allah marah sama dia. Allah marah dibuat sakit. Yang kedua, orang itu sakit dibuat oleh Allah untuk mengangkat derajatnya. Yang ketiga, orang itu sakit dibuat oleh Allah untuk menghapuskan dosa-dosanya. Jadi yang tiga ini, ketika kita sakit beristighfar, yang mana ini ya Allah? Apakah saya engkau marahi sehingga sakit? Atau engkau mau meninggikan derajat saya dengan sakit ini? Atau dengan sakit ini dosa saya engkau ampuni dan engkau maafkan ya Allah? Baru bikin berobat. Kadang orang lupa memikirkan yang tadi sehingga dia berobat saja lupa sama Tuhan. Udah berobat tidak sembuh, dicari-carinya salah dokter yang ngasih obat, sepertinya salah obat ini. Dicari-carinya sekolah dokter, sepertinya dokter itu waktu sekolah gak serius belajarnya. Jangan cari-cari salah orang. Siapa yang menyuruh melarang mencari-cari salah orang? Allah. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu kathiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu. Allah suruh kita orang beriman, jangan, wahai orang-orang yang beriman, jangan buruk sangka, jauhi buruk sangka. Satu, wala tajassasu, jangan cari-cari salah orang. Kalau ada orang sibuk mencari salah orang, satu pun manusia di dunia ini tak ada yang tidak ada salahnya, semua salah. Ustaz yang ceramah jangan dipikir gak salah, bapak ibu yang mendengar jangan dipikir gak ada salah. Orang baik kalau dicari-cari salahnya ada. Dan siapa yang mencari-cari salah, jangankan manusia, Allah pun nanti akan dia dapati salah. Kalau memang sibuk mencari salah, Allah itu pun nanti bilang, kayaknya salah Allah mengasih jodoh sama saya. Padahal dia yang salah. Kenapa salah-salah? Wala tajassasu, jangan cari salah-salah orang. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, yaghtab, jangan menggibah. Jangan menggibah. Dan itu yang disebut oleh Allah ini memang pasangannya ini dalam hidup manusia. Kalau orang buruk sangka, kalau ibu buruk sangka dengan saya, pasti ibu cari salah saya. Kalau ibu sudah cari salah saya, yang tak salah pun akan dikatakan salah, lalu nanti pasti berceritakan ke orang. Jadi urutan ayat itu persis. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni, jangan buruk sangka. Kalau buruk sangka orang, wala tajassasu, jangan mencari salah. Pasti kalau buruk sangka dicarinya salah orang yang diburuk sangkakan. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan ghibah. Kalau sudah buruk sangka, cari salah, nanti akan dighibah. Apa itu ghibah?
dzikruka akhaka bima yakrahu wa la kunta shadiqan. Ibu menceritakan orang ke orang lain walaupun benar, tapi kalau cerita itu dia tahu diceritakan ke orang dia marah, itu namanya ghibah. Tapi kalau misalkan yang diceritakan itu bagus, tidak marah, itu ghibah, tapi tidak masalah, tidak haram, justru itu bagus. Umpama ibu ketemu sama si bapak-bapak. Pada saat ketemu, datang ke rumahnya baca Quran. Pekan depan datang ke rumahnya baca Quran. Berikutnya baca Quran. Maka ibu ceritakan ke orang, kalau bapak itu rajin kali baca Quran, tidak ada masalah. Kenapa? Itu menceritakannya memotivasi orang untuk rajin baca Quran. Tapi kalau ibu cerita, dari tadi tetangga saya, kenapa? Suka dia berantem sama suaminya, padahal suaminya pendiam. Pernah saya lihat suaminya yang tak biasa pakai lobe aja. 3 hari kemudian saya tahu rupanya kepala suaminya dipukul istrinya pakai botol kan. Pecah. Nah, itu diceritakan ke orang. Betul itu ceritanya. Tapi kalau diceritakan ke orang, dia nggak mau, dia nggak senang, maka dia tidak mau kalau ada orang yang tahu cerita itu. Namanya ghibah. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Kalau kita menggibah orang, itu sama artinya kita memakan dagingnya. Lalu Allah tanya, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan? Mau kalian makan daging saudara kalian, bangkai saudara kalian? Fakarihtumu. Lalu Allah sebut, pasti enggak mau. Kalau begitu, wattaqullah, takutlah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Kalau itu terjadi, mohon ampun kepada Allah. Dosa-dosa kalian diterima dan diampuni oleh Allah apabila bertaubat dengan ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatlah kepada Allah dengan taubat yang benar-benar. Jadi tawakal mesti harus ada di dalam hati kita sebagai penyerahan kepada Allah setelah kita melakukan upaya untuk menggapai apa yang kita inginkan. Terus ridho, harus ridho dengan Allah hati ini. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka maqlubi. Tuhanku, Engkaulah yang tuju dalam hidup dan ridhomu lah yang kucari. Engkau yang kutuju, ridhomu yang kucari. Kalaulah bapak sayang ke istri bapak, pasti setiap yang bapak buat diupayakan supaya tidak menyakiti hati istri. Pasti setiap yang dibuat bagaimana supaya menyenangkan istri. Kalau istri salah, salahnya pasti dimaafkan. Itu namanya mencintai sepenuh hati karena Allah. Bapak-bapak sayang sama istri bapak. Yang diam berarti ada 2 kemungkinan. Kalau tidak sayang berarti istrinya sudah meninggal. Sayang sama istri bapak? Berat sekali menjawabnya. Jangan-jangan itu cerita tadi yang dipukul pakai botol.
pernah dipukul pakai botolnya. Na'udzubillahi min dzalik. Ridho, cintai Allah supaya ridho dengan apa yang Allah tetapkan buat kita. Kalau bapak mencintai istri bapak, dalam pandangan bapak istri salah, pasti salahnya itu dari kecil kalau besar pun dia. Itu dulu cinta. Ayyakun Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Orang yang beriman mencintai Allah, mencintai Rasul melebihi dari cintanya kepada yang lain. Tanda cinta ke Allah dan Rasul, cinta kepada pasangan. Karena Allah yang menyuruh, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istrimu itu dengan cara yang ma'ruf. Apa itu ma'ruf? Semua orang tahu kalau cara itu baik. Itu namanya ma'ruf. Maka ada namanya ta'aruf. Ta'aruf itu perkenalan. Yang namanya perkenalan tentu semua diketahui. Kalau cuma nama saja itu bukan kenal. Tapi yang namanya ta'aruf, dia memperkenalkan dirinya dan mencari tahu siapa orang yang di hadapan itu supaya dia kenal. Maka dalam agama ini awwaluddin ma'rifatullah, harus kenal sama Allah supaya beragama itu benar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salat, Allahu Akbar. Semua Allah. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira. Allah. Kalau dia tidak kenal Allah, bagaimana dia mencintai Allah? Kalau dia tidak mencintai Allah, bagaimana dia ridho dengan keputusan Allah? Maka bapak yang cinta ke istri selalu ridho dengan yang dibuat istri. Kenapa? Karena sudah cinta. Seorang laki-laki kalau jatuh cinta dengan perempuan, bukan boleh pacaran. Ini jangan dipahami nanti berarti boleh pacaran. Pacaran boleh, tapi pacaran setelah menikah. Kalau pacaran yang dibuat anak-anak sekarang tidak. Asal malam mingguan pergi ke Brastagi, berangkat hari Sabtu, pulang hari Senin. Mana bisa begitu? Kalaulah si laki-laki itu suka dengan si perempuan, suara masuk isya, suara masuk isya, boleh. Baiklah kalau begitu. Mudah-mudahan apa yang dijanji ini tapi supaya si laki-laki tidak tergantung-gantung, kita lanjutkan sedikit. Karena si laki-laki itu sudah sangat sayang ke si perempuan, apapun yang dibuat si perempuan pasti di matanya itu benar. Salah pun si perempuan, pasti dia menganggap itu tidak salah. Itulah kalau sudah cinta sebelum menikah. Coba lihat setelah menikah, yang tidak salah pun akan jadi salah. Kenapa? Karena rasa cintanya sudah berkurang. Sebelum menikah, kalau si perempuan datang ke rumahnya, salah dorong dia pintu, hampir mau jatuh, si laki-laki langsung berlari mau menyelamatkannya. Saking sayang. Setelah menikah, istrinya mau jatuh, otak kau katanya. Bagaimana bisa dikatakan dia cinta kepada istrinya demikian? Istri mau jatuh bukan dibuat-buat,
tapi malah diucapin kata yang menyakiti hati istri karena sudah tidak cinta. Maka orang yang cinta kepada Allah, di dalam hatinya harus ada al-akhlaqul mahmudah, ridho dengan segala yang Allah tentukan. Bapak sekarang sudah tua, ridho dengan kondisinya. Jenggot bapak sudah putih, ridho dengan putih jenggotnya. Istri bapak sakit, ridho dengan sakit istrinya. Bapak suka marah-marah, istrinya ridho menengok suaminya. Ya Allah, ini faktor usia, bukan dibuat-buat. Karena memang seluruh tubuh sudah sakit, maka suamiku mudah marah. Jangan ambil botol, tapi ambil tangannya, cium. Ya Allah, kalau saya cium tangan suami saya hari ini, buatlah nanti di surga kami bisa bersama dan tangannya bisa mencium lagi. Mudah-mudahan yang seperti itu ridhonya mengantarkan dia menjadi mulia dalam pandangan Allah, mulia di dunia, mulia di akhirat. Mudah-mudahan semua kita yang berhadir ini dimuliakan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah di dunia, dimuliakan oleh Allah di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.